Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halim Sofatin, pengajar pendidikan PABB, yaitu Pendidikan Agama Islam di SMK Kesuma. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mari kita sebelum pembelajaran dimulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga lancar di dalam pembelajaran ini, terutama Bu Halim pesan dikala melakukan doa hendaknya fokus antara hati, lisan, jiwa diketautkan kepada Allah. Mengapa anak-anak sering mengeluh, sering berdoa, sering sholat 5 waktu tidak dijabahi Allah? Karena antara hati dan lisan tidak sama. Hatinya tidak diketautkan kepada Allah, lisannya berucap kepada Allah. Materi pertama yaitu bab 1, aku selalu dekat dengan Allah. Menyangkut kepada Allah itu termasuk ilmu aqaid, kepercayaan, keyakinan terdapat di dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Mohon untuk diresapi karena menyangkut Allah. Siapa Allah itu? Selain di dalam akidah, itu nanti cabangnya ilmu tauhid tentang keesaan. Keesaan itu ada 3. Keesaan merangkum, mencakup yaitu tauhid uluhiyah, ubudiyah, rububiyah, asma dan sifat. Tauhid uluhiyah yaitu bahwa Allah itu esa. Esa dalam zat, perbuatan dan sifat. Dan yang kedua yaitu tauhid rububiyah, bahwa Allah itu kuasa. Yang kita mintai sesuatu adalah berserah diri kita hanya kepada Allah. Namanya tauhid rububiyah. Dan yang ketiga yaitu tauhid ubudiyah. Setelah kita mantap bahwa Allah itu Tuhan kita, esa, kemudian kuasa, rububiyah, maka Allah lah yang wajib kita sembah. Yang keempat yaitu asma wa sifat. Asma itu nama, wa sifat dan sifat-sifat Allah. Disinilah kita sampai bab 1 di dalam pembelajaran agama Islam di kelas 1. Asmaul Husna, asma nama Allah itu terdapat di dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99. Walaupun di dalam buku paket itu nanti ada hanya diterangkan 7. Untuk itu anak-anak nanti ada tugas melanjutkan di PR di rumah, merangkum di dalam buku tugas melanjutkan asmanya Allah, yaitu ada 99 beserta artinya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna di dalam SD SMK Kesuma sudah lakukan di dalam berdoa setelah kita berdoa setelah syahadat tadi, yaitu anak-anak besok melanjutkan fotokopi dan untuk ditambah Asmaul Husna ketika kita di dalam pembelajaran agama Islam. Jangan kaget kalau di SMK Kesuma itu walaupun pelajarannya itu umum, sekolahan umum, tetapi pendidikan agama sangat mewarnai di SMK Kesuma ini. Contohnya pagi hari sudah ada darus mulai jam 6 sampai jam 7. Kemudian masuk di pembelajaran yaitu doa dan dilanjutkan Asmaul Husna. Sebagaimana ya keistimewaan Asmaul Husna, hendaklah berdoa diawali dengan Asmaul Husna. Terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Selain itu, keistimewaan Asmaul Husna adalah barang siapa yang menghafal Asmaul Husna akan masuk surganya Allah. Tentulah tidak hanya hafal, tetapi diimbangi, diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalian bisa menyimak di dalam buku paket kalian bahwa Asmaul Husna yang diterangkan hanya 7, antara lain Al-Karim, bahwa Allah itu adalah Maha Mulia. Kemuliaan itu diimplementasikan dalam pribadi kalian, di masyarakat mempunyai pribadi yang dermawan. Yang kedua yaitu Al-Mu'min, yang mempunyai rasa aman. Bila kita hidup di tengah masyarakat, hendaknya memberikan rasa aman, jangan memberikan rasa hura-hura atau cemas bila kita bergaul dengan orang itu, sering mengadakan tidak nyaman di lingkungan sekitar. Al-Wakil atau yang mewakili, kita seorang Islam harus bisa mewakili bahwa ini loh Islam mampu, berkompetensi, tidak menjadi orang yang terjajah. Yang ketiga Al-Matin, yaitu pribadi yang tangguh. Kemudian Al-Jami, menyeluruh artinya bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, yang di Indonesia harus mempunyai toleransi yang tinggi sehingga terwujud adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian Adil adalah bahwa kita mencerminkan di dalam Asmaul Husna namanya adil, kita hidup di tengah masyarakat hendaknya kita adil. Ketujuh yaitu Al-Akhir, hendaknya kita mempunyai pribadi yang bertakwa kepada Allah. Jadi anak-anakku, di dalam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Asmaul Husna tadi 7, nanti dilengkapi di rumah meringkas materi tugas di PABB, yaitu di buku tugas melengkapi 99 nama, arti, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Asmaul Husna, ada cara, masih 2. Yang kedua yaitu melalui sifat-sifat Allah. Ternyata Allah itu mempunyai sifat yang wajib kita ketahui. Pada waktu kecil tentunya anak-anak sudah bisa sering dilantunkan di musola atau di masjid, antara lain wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Jadi setiap anak-anak sering melantunkan itu, pujian-pujian itu mengenali sifat-sifat Allah. Ternyata Allah kita adalah wujud, ada, idam, dahulu, bakok, kekal, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah, esa, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, berilmu, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berfirman, ditambahi maha-maha sama tadi. Itu ditanamkan mulai kecil, sejak kecil anak-anak belum mengetahui ilmu apa-apa, orang tua kita mewajibkan menanamkan rasa ketawitan kepada anaknya ya. Jadi selain Asmaul Husna, anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Allah hendaknya dikenalkan melalui sifat wajib Allah tadi. Jawab Allah kita itu ada, dahulu, kekal, berbeda dengan makhluknya, dan seterusnya. Jadi kalau ada Tuhan itu kok tiga, atau Tuhan itu kita mati akan bangkit lagi di dalam agama Islam, tidak. Allah itu hidup, selamanya hidup, hayat hidup, wahdaniyah esa, berbeda dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadisi. Nanti dipahami, diulas kembali pelajaran waktu di SD atau di SMP dulu. Yang ketiga yaitu seandainya kita tidak bisa menjangkau lagi kepada Allah melalui Asmaul Husna, melalui iman kepada sifat wajib Allah ya. Sifat Allah itu ada 3, sifat wajib, mustahil, dan jaiz.
tetapi Bu Halim tidak akan menerangkan di sini karena itu sudah pembelajaran waktu di SMP atau MTS. Kemudian yang ketiga melalui tafakkur, memikirkan ciptaan Allah. Barang siapa yang memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, maka akan sampailah kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi wa ikhtilafil laili dan pergantian lail malam wan nahari dan siang wal fulki dan bahtera allati yang tajri berlayar fil bahri di lautan bima itu semuanya yanfa'un nas bermanfaat bagi manusia wa ma dan apa-apa anzalallah yang Allah turunkan minas samai dari langit mimma'in berupa air fa ahya maka akan dihidupkan bil ardo dengan bumi itu ba'da mautiha setelah matinya wa batsa fiha min kulli dabbatin dan di atas itu ada bermacam-macam dabbah yaitu binatang segala jenis hewan wa tasrif jenis hewan dan dabbah itu hewan wa tasrif dan pergantian riyaha angin wasahab riyah wasahab angin dan awan baina di antara kedua yaitu antara angin awan dan angin itu bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatil liqaumin yaqilun sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin bagi kaum yaqilun bagi kaum orang yang mau memikirkannya. Jadi semua penciptaan langit, bumi, kemudian pergantian siang dan malam, kemudian bahtera yang berlayar di lautan, semuanya untuk manusia. Apakah ada dengan sendirinya? Tentunya ada yang menciptakan, yaitu Allah. Allah yang maha perkasa, yang maha besar, Allahu Akbar. Jadi anakku, mohon ditingkatkan pesan dari Bu Halim, tingkatkan ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya kalian diciptakan di muka bumi itu hanya untuk ibadah. Jangan lupa bahwa tujuan kita diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Nanti pada saat sudah memasuki di SMK Kesuma pembelajarannya jangan lupa walaupun sampai sore jangan lupa sholat dulu di masjid, kemudian sorenya sampai 5:30 juga sholat, karena inti dari kita hidup hakikatnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan Bu Halim pesan masuk di Kesuma niat ikhlas mencari ilmu ridha Allah. Jangan hanya mencari selembar kertas ijazah, kemudian mencari sangu dari orang tua atau kepengen ketemu pacarnya. Yang lain-lain nanti mendapat sendiri kalau mencari ridho Allah. Dari Bu Halim jangan lupa tadi yaitu yang ringkasannya satu, bahwa kita mendekatkan diri ada 3 cara. Satu, melalui Asmaul Husna. Yang kedua, melalui sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil maupun jaiz. Yang ketiga, tafakkur, memikirkan ciptaan Allah, maka akan
akan sampai kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Hakikat hidup untuk ibadah, niat dari pagi bangun tidur hendaknya hanya niat ibadah kepada Allah. Dan jangan lupa, walaupun di dalam buku paket Asmaul Husna hanya 7, dilengkapi PR dikerjakan di buku tugas, yaitu dilengkapi 99 Asmaul Husna arti beserta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Besok kalau ada waktu, Bu Halim akan siap menerangkan apa itu arti ibadah. Ibadah itu ada berapa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datang dari kami pribadi, dan apabila ada kebenaran semata-mata semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.